Belakangan ini ada banyak sekali penawaran investasi bodong yang mengatasnamakan orang-orang terkenal bahkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sayangnya, masih ada banyak orang yang menjadi korban dari penawaran investasi bodong seperti ini. Jadi, ada baiknya kamu mengenali ciri-ciri investasi bodong berikut, agar kamu tidak menjadi korban selanjutnya. 1. Investasi bodong menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Salah satu hal yang patut dicurigai dari sebuah penawaran investasi, adalah ketika kamu ditawari keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, dan bersifat tetap atau pasti. Karena pada dasarnya, investasi bodong sendiri merupakan investasi di mana kamu akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam bentuk bisnis yang tidak jelas, yang sesungguhnya tidak pernah ada. Orang yang menyuruh Anda melakukan hal tersebut akan membawa kabur uang Anda. 2. Tidak ada keterbukaan. Normalnya, perusahaan investasi akan memberikan penjelasan secara mendetail pada investor tentang bagaimana dana dikelola dan bagaimana skema kerja investasi tersebut. Kamu patut curiga jika ada yang menawarkan program investasi tapi tidak ada penjelasan yang terbuka tentang cara mengelola uang dan skema kerjanya. Bentuk investasi bodong biasanya hanya menawarkan penitipan uang atau investasi bisnis yang tidak jelas bentuk bisnisnya. 3. Banyak investasi bodong yang mengatasnamakan public figure atau perusahaan terkenal. Saat menawarkan investasi bodong, seringkali pelaku mencatut nama public figure terkenal atau perusahaan besar untuk mendapatkan kepercayaan dari calon korbannya. Bahkan, tidak jarang mereka juga mengakui bahwa investasi yang mereka tawarkan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan menunjukkan surat izin palsu. Oleh karena itu, ada baiknya kamu mencari tahu lebih banyak lagi terhadap setiap tawaran investasi yang kamu terima. Kamu juga bisa mengunjungi situs OJK secara langsung untuk mengetahui apakah investasi yang ditawarkan termasuk ke dalam daftar investasi legal atau ilegal. 4. Minta bertransaksi di luar aplikasi resmi. Saat ini, ada banyak aplikasi investasi. Baik itu investasi reksadana, saham, dan lain-lain, yang tersedia untuk memudahkan penggunanya untuk berinvestasi. Aplikasi investasi yang baik dan benar harus sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah mendapat izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kominfo. Jadi, kamu jangan mau untuk diminta bertransaksi di luar aplikasi atau di luar situs resmi perusahaannya. 5. Rekening tujuan tidak resmi. Kamu perlu waspada ketika kamu diminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang tidak sesuai dengan nama perusahaan atau nama public figure yang dicatut. Ketika kamu berinvestasi dan ingin melakukan pembayaran, pastikan nama rekening dan nomor rekening tujuan harus sama di dalam aplikasinya. Kalau nomor rekening tidak sesuai, maka yang harus kamu lakukan adalah stop, jangan transfer uangnya, karena itu jelas-jelas penipuan. Lalu, bagaimana supaya tidak terjebak investasi bodong? Sebelum berinvestasi, cari informasi terlebih dahulu. Mulai dari 1. Perusahaannya di mana? 2. Izin usahanya ada atau tidak? 3. Orang-orang yang dibalik perusahaannya siapa? 4. Jenis dan cara kerja investasi yang ditawarkan seperti apa? 5. Kunjungi sosial media resminya, dan testimoni orang-orang yang sudah pernah berinvestasi di sana. Untuk investasi di pasar modal seperti reksadana, saham, dan obligasi, pastikan perusahaan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan perusahaan investasi pada komoditi seperti emas harus memperoleh izin dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Orang-orang yang bekerja di pasar modal maupun di pasar komoditi pada umumnya harus memiliki lisensi atau izin khusus untuk menjalankan profesinya. Misalnya, tim ahli dari manajer investasi harus telah memperoleh lisensi sebagai WMI, Wakil Manajer Investasi dari OJK untuk mengelola aset-aset dalam reksadana.